Hello, what's up Jagis? Masih di IMS 2024 dan kita sekarang sudah bersama mobil yang sangat spesial. Iya, kenapa? Karena di kap mesin mobil ini ada tanda tangannya Bapak Joko Widodo. Termasuk mobil ini akan meramaikan Indonesia dalam waktu yang sangat dekat sebagai sebuah mobil listrik yang sangat terjangkau. Harganya konon mulai di 200 jutaan aja. Jadi kalian bisa anggap ini sebagai Brio listrik atau Agya listrik dari Vietnam. Penasaran? Yes, Vietnam sudah punya mobil nasional. Comment section di bawah mungkin udah mulai rame gitu ya, yang nanya kemana mobil-mobil nasional Indonesia. Tapi at least ini nyata dan bisa kalian lihat di IMS dan bisa kalian soon temukan di dealer-dealer VinFast yang ada di Indonesia. Karena mereka planning untuk ekspansi gede-gedean ke sini, termasuk bangun pabrik juga. Tapi kayak apa sih mobil VinFast yang paling terjangkau di Indonesia? Bagus? Ekonomis? Mari kita bedah luar dan dalam. Start your engine. Mobil nasional Vietnam, iya, VinFast. Mungkin di telinga orang Indonesia masih agak sedikit awam gitu ya, apa sih VinFast gitu kan? Karena memang secara company sendiri, mereka tuh masih belum terbilang lama, iya. Tapi dalam umur mereka yang masih seumur jagung, mereka sudah memiliki progres yang cukup luar biasa. Kenapa? Karena mereka awalnya dulu bikin mobil bekerja sama dengan BMW, bikin sedan dan SUV yang berbasis seri 5 F10 dan juga seri X5 gitu ya. Waktu itu masih internal combustion engine, tapi karena sekarang semuanya shift ke mobil listrik atau elektrifikasi, dengan cepat VinFast pun mengubah haluan mereka untuk menjadi perusahaan yang full menjual mobil elektrik gitu. Dan di tahun 2024 ini, mereka akhirnya secara resmi memperkenalkan diri mereka di Indonesia, di mana mereka sangat-sangat berharap bahwa di Indonesia ini adalah pasar yang sangat luar biasa. Karena kita menjadi negara bisa dibilang pertama di ASEAN di mana mereka berdagang. Karena selama ini mereka sudah berdagang selain di Vietnam tentunya, sudah sampai ke Amerika, ke Eropa, bahkan ke Australia juga. Jadi kayak apa sih mobil-mobilnya gitu kan? Kita mulai dengan membahas model yang ini dulu. Ini adalah VinFast VF5. Iya, jadi kode-kode mobil mereka tuh memang awalnya itu VF ya, singkatan dari VinFast gitu. Jadi ada VF5, ada VFE34, ada VF6, dan ada VF7 yang dipajang di booth VinFast di IMS 2024 ini. Ini adalah entry level modelnya, jadi yang paling terjangkau. Dan mobil ini tuh bisa dianggap sebagai, gampangnya itu kayak Brio listrik atau Agya listriknya Vietnam gitu ya. Karena dia memang basicnya adalah sebuah city car, tapi full elektrik. Modelnya pun city car, secara ukuran pun cukup kecil, cukup compact. Jadi pastinya untuk dipakai sehari-hari secara urban gitu ya, ini tuh udah enak banget. Nah, oke, kita bahas dulu secara desainnya, dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Desainnya si VF5 ini sudah menggunakan styling terbarunya VinFast yang serba memiliki kayak karakter aksen bodi yang menyerupai huruf V ke tengah di sini gitu ya. Dan memang secara desain bisa dibilang mobil-mobil mereka itu setelah menerapkan desain language baru itu jadi ganteng-ganteng karena design house yang bekerja sama dengan mereka adalah Pininfarina. Iya, kalian pasti tahu dong, salah satu design house ternama dari Italia, Pininfarina. Makanya desainnya terlihat keren menurut kita. Nah, dari atas antena sudah shark fin berwarna piano black. Dia udah ada integrated roof spoiler dan juga ada third brake stop lamp di bagian atas sini. Ada tudung warna piano blacknya lagi. Kaca udah ada rear defogger walaupun dia belum ada rear wiper. Tapi di sini tuh ada coakan yang kita suspek mungkin nantinya bakal ada gitu ya, atau di varian atas atau di varian facelift karena di sini udah ada tempat buat rear wipernya.
Ke bawah lagi, logo VinFast di bagian tengah, dan seperti yang gue bilang, design language yang seolah seperti sayap ini gitu ya, ini hadir di semua line-up-nya, mulai dari VF5, VF6, VF7, sampai yang terbesar VF9 pun memiliki design Q seperti ini. Walaupun memang di varian yang paling terjangkau ini merah ini dia nggak nyala sayangnya ya. Ini hanya reflektor aja yang cukup besar, sehingga kalau dari belakang tuh baru kelihatan nyala kalau ditembak sinar gitu. Tapi kalau varian yang di atasnya ini tuh nyala, jadi lebih keren. Nah, di bawah ada badge VF5 di bagian sebelah kanannya, dan bumpernya pun tetap memiliki aksen kelading hitam, karena lagi-lagi kan sekarang kan serba off-roader, serba SUV, makanya ini pun walaupun di kelas city car tetap didesain ala-ala crossover. Lengkap dengan diffuser di bagian bawahnya sini, yang juga nge-housing ada reflektor dan ada rear fog lamp di bagian bawahnya. Nah, bicara soal perlampuan, karena di atas ini sebenarnya hanya reflektor, lampu sebenarnya itu cluster di bagian bawah sini. Iya, jadi penempatannya itu cukup rendah ya. Mirip kayak Cube gua gitu. Dia di bawah bagasinya. Dan ini sendiri, dia memang masih full bohlam, mulai dari lampu senja, lampu rem, lampu sen, lampu mundur, masih bohlam. Tapi bentuk reflektornya ini unik, karena dia reflektornya bentuknya tuh kayak Lamborghini gitu dalamnya gitu ya, ada aksen kayak Y-nya gini gitu. Cukup unik. Dari segi safety dia udah 4 titik parking sensor di bagian sini, walaupun memang untuk entry level dia kamera mundur belum ada. Meninjau dari bagian samping, kelihatan nih ada kayak semacam border yang memisahkan antara bagian atap dengan bagian bawah dari bodi VF5 ini, karena memang dia tuh ada beberapa color combination yang memungkinkan kalian untuk memiliki atap two tone. Jadi atasnya misalnya putih, bawahnya merah gitu bisa dikombinasikan, atau dia black top terus bawahnya warna biru, itu pun juga bisa. Nah, di sini window line dia memang masih warna scratchy plastik gini ya, tapi at least dia tetap ada floating roof design, jadi atapnya kesannya mengambang. Dan untuk bagian door handle dia sewarna body model grip type, dan di sini pun tidak terlihat adanya akses keyless entry, tapi ada coakan lagi-lagi, artinya ini pun bisa ditambahin kalau kalian atau kalau mereka mau untuk penyempurnaan nanti. Ke bawahnya tetap ada over fender, cladding gitu ya, sampai ke bagian side skirt sini. Bahkan rocker panelnya diberi lagi-lagi aksen cladding hitam yang bertekstur seperti ini supaya tidak terlalu polos. Dan lanjut ke bagian spion. Spion ini juga dia modelnya bukan yang dimount di pillar, dia dimount di body, jadi modelnya sudah pedestal. Dan spion ini sewarna body, udah ada lampu senya di bagian sini, dan di bawahnya dia belum ada apa-apa memang. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si VinFast VF5. Iya, nah ini kalau kita perhatikan itu seolah seperti yang base model gitu ya. Nah, walaupun secara motor listrik atau secara baterai itu sebenarnya sama aja antar variannya, tapi untuk trim-trimnya memang ada yang berbeda. Ada yang pakai pelek alloy, two tone gitu-gitu ya. Kita lihat pun di luar itu di area test drive ada model seperti itu. Nah, tapi yang lebih digembor-gemborin di boothnya VinFast adalah model yang base level ini, karena tentunya pasti harganya lebih terjangkau dan lucu gitu ya. Nah, ini sendiri peleknya dia pelek kaleng dengan dop seperti ini gitu ya. Dop ini ngingetin gua ke dopnya Great Corolla sebenarnya. Lucu ya, dopnya tuh nutup banget, jadi kesannya kayak aerodis malahan. Dengan logo VinFast di bagian tengah, dia single tone warna silver seperti ini aja. Dan ini sendiri sebenarnya secara ukuran untuk sebuah city car juga udah oke. Dia ring 16 inci dibalut dengan ban Cylon Atrezo dengan ukuran 195/60 R16. Pengereman depan belakang dia udah full disc brakes pastinya gitu ya. Dan soal safety yang standar kayak ABS gitu-gitu sebenarnya udah ada gitu. Jadi ya udah standar city car masa kini lah. Pastinya nggak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si VinFast VF5 ini terletak di fender di bagian sisi driver. Iya, jadi di bagian depan sebelah sini ya. Bukannya tinggal kalian pencet aja. Dan kalau kalian lihat, alhamdulillahnya mobil ini sudah support AC standard charging dan juga DC fast charging. Iya, dan tipe soketnya ini yang CCS Type 2. Jadi udah global, tidak nyusahin seperti beberapa brand yang pakai GPT. Ini udah sangat bisa ditemukan chargingnya di banyak SPK lalu di Indonesia. Dan bicara soal kelistrikan performa dan gitu-gitu, motor listrik mobil ini itu dayanya 100 kW atau standarnya 130 HP. 130 HP di mobil sekecil ini sebenarnya udah oke gitu ya. Dia 10 HP lebih besar dibanding mobilnya Alex gitu. Jadi harusnya sih oke. Dan secara baterai sendiri,
Dia baterainya itu kapasitasnya 37,2 kWh yang bisa membawa mobil ini berjalan sejauh 300 km dalam sekali pengecasan. Itu pakai siklus NEDC tapi ya. Jadi well, in theory harusnya kalau buat pakai dalam kota 300 km, 130 HP, it's more than enough. Tapi kita akan coba nanti pas kita bawa driving impressionnya. Semoga bisa coming soon. Yang penting awalnya udah punya DC fast charging dengan tipe charger yang CCS Type 2 aja, kita udah happy dulu deh. Jadi kan nyusahin. Dan tentunya sampailah kita ke bagian signature dari sebuah VinFast. Ya karena sebenarnya secara design language dari sebuah brand, walaupun VinFast ini brand baru karena dia develop dengan desainer mobil ternama seperti Pininfarina dan Torino, makanya secara desain muka dia punya brand identity yang strong banget sebenarnya. Brand identity-nya adalah ini nih. Yang kayak gue bilang tadi, yang kayak di belakang juga ya. Kayak ada sayap chrome yang langsung ke depan, turun menukik, yang bertemu di logo V di tengah ini. Nah memang, lagi-lagi karena ini model entry levelnya VF5, makanya chrome ini dia nggak nyala, dia hanya berupa aksen chrome aja gitu ya. Tapi at least bagian belakangnya ini udah piano black, jadi nggak kesannya cheap. Tapi kalau kalian lihat di varian-varian atasnya, misalnya VF5, VF6 maksudnya, dan VF7, VF9 gitu ya. Ini nyala nih, sampai ke sini gitu. Itu akan lebih bikin identity dia jadi jauh lebih strong lagi. Tapi ada aftermarketnya kok di Vietnam, ini bisa nyala dan animated juga. Jadi ya menurut gua kalau beli, itu kudu wajib dibeli juga. Nah sisanya, lampunya, itu dia kayak model-model kekinian, di mana lampunya tuh turun ke bagian bawah sini. Bumpernya juga masih ada cladding-cladding hitam di bawah yang bertemu di bagian splitter bergaris-garis ini. Cukup sporty ya. Dan dia pun minim intake, di atas ini nggak bolong, hanya di bagian bawah sini saja. Karena kan ini mobil full listrik, jadi dia keperluan untuk AC dan pendinginan baterai aja. Nah lampunya, secara bentuk juga kayak yang gue bilang nih. Jadi dia satu klaster di bagian bumper bawah, dan dia ada kayak aksen Y-nya gitu di bagian sini. Seperti Lambo. Tapi lampu di bagian sininya sayangnya, walaupun dia sudah proyektor, tapi dia proyektor halogen. Begitupun dengan lampu senja dan lampu senya yang semuanya masih halogen juga. Namun secara overall, desain dari si VinFast VF5 ini menurut gua sebagai sebuah city car yang bergaya crossover sudah cukup modis, cukup modern, dan dengan desain language yang sangat strong seperti ini sangat mudah diidentifikasi di jalan raya. Tinggal nanti dipermanis mungkin dengan pelek yang lebih besar gitu ya, atau diberikan warna two-tone, pastinya akan membuat dia jadi sangat eye-catching. Sekarang kita tinggal tunggu aja gimana sepak terjang VinFast di Indonesia, karena harga mobil ini itu konon starting di 230 jutaan aja, yang membuat dia untuk sebuah mobil listrik cukup terjangkau. Tapi ada catch-nya, ntar kita jelasin di akhir video. Oke, lanjut bahas soal interior dari VinFast VF5. Pertama-tama dari pintunya. Surprisingly untuk sebuah city car ala crossover yang cukup compact, ini pintunya lumayan oke gitu ya, nggak yang terlalu enteng dan kaleng banget, masih ada heft-nya gitu. Jadi masih terasa ada unsur berat premiumnya gitu ya. Walaupun memang pas nutup ya dia benar-benar slab-sided gitu ya, tapi ya, at least rasanya solid gitu. Nah, begitu tuh guys, rasa duduk di baris pertama dari VinFast VF5. Salah satu mobil listrik yang harganya terjangkau, yang soon akan meramaikan Indonesia gitu ya. Konon starting di 230-an juta rupiah. Tapi kayak apa interiornya? Apakah harga yang murah itu too good to be true atau gimana? Sekarang kita bahas interiornya. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka dengan kami, kenapa gak kalian support? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terusing untuk subscribe channel Laknas Toto Jangki. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian gak kelihatan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknas_Jangki untuk itu foto-foto yang pasti menghibur kalian semua. Dan pastinya untuk update dan info terbaru mengenai VinFast Indonesia, silahkan kalian check out juga Instagramnya VinFast Indonesia di sini. Biar jadi tahu kan info-info terbaru dari brand asal Vietnam yang akan meramaikan Indonesia ini. Mantap! Nah, beberapa teman-teman mereviewnya dengan keadaan gelap, tapi alhamdulillahnya kita sudah mendapatkan kuncinya. Iya, jadi kuncinya seperti ini. Tentunya dia sudah keyless ya, dan kuncinya cukup sederhana. Full black, ada logo V for VinFast di sini, dan di baliknya ada 3 buah tombol. Lock, unlock, dan untuk buka bagasi belakang. Seperti itu. Dan untuk nyalain mobilnya, dia cukup lucu karena dia tetap punya
engine start stop button, tapi engine start stop buttonnya tuh sangat berbeda dengan mobil pada umumnya. Dia terletak di bagian tengah dashboard sebelah sini, dan ini lebih mirip tombol head unit gitu ya. Kalian tinggal injak pedal rem, terus kalian pencet tombol ini, maka akan langsung menyala dengan animasi VinFast. Animasinya cukup smooth dan layarnya pun cukup crisp gitu ya, kita suka, lumayan tajam lah. Soal motor listrik dan soal baterainya tadi udah gue jelasin pas gue jelasin charging portnya di depan, yang untungnya sudah bisa support DC fast charging dan CCS Type 2, jadi udah gampang cari chargernya. Tapi ada satu hal yang belum gue jelasin, yaitu skema baterai mobil ini. Maksudnya apa? Jadi yang kita dapat infonya sih ya dari beberapa pihak internal gitu, VinFast itu menjual mobil di Indonesia dengan cara yang cukup unik untuk mobil listrik gitu ya. Karena ada dua cara kalian bisa membeli mobil ini. Kalian bisa membeli putus satu mobil dengan baterainya secara utuh, bisa, tentunya akan sedikit lebih mahal gitu ya. Atau kalian bisa beli mobil ini dengan sistem baterai sewa. Iya, jadi baterainya dibayar per bulan. Dan jika kalian memilih skema yang baterai disewa, maka ada dua opsi lagi. Yang pertama, pemakaian per bulan 3.000 km ke bawah. Dan yang kedua, pemakaian per bulan unlimited kilometer. Kalau kalian sebulan gak berjalan lebih dari 3.000 km, kalian penyewaan baterainya ini membayar 1 juta rupiah. Kalau kalian pengen yang unlimited, mau jalan berapa aja gitu ya, itu tinggal cukup nambah 500 ribu aja, jadi 1,5 juta rupiah. Seperti itu kurang lebih lah. Untuk lengkapnya, kita tunggu aja official statement dari VinFast nantinya pas kalian launching harga juga. Nah, lanjut ke dashboard. Build quality materials. Ini semua tentunya memang masih hard plastik semua, tapi untuk harga segini sangat normal sekali gitu ya, dengan desain air vent yang sudah unik. Dashboard pun bagian tengahnya di tilt towards the driver, jadi agak sedikit driver oriented. Dan di bagian bawah sini ada glove box yang sudah soft opening. Who knows? Di mobil seperti ini udah nice banget. Nah, kita berlanjut ke bagian infotainment tengahnya, yang secara bordernya bentuknya tuh agak unik karena dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagon. Infotainment dibentuk seperti ini. Secara menu utama dia udah cukup sharp dan colorful, dan banyak widgets yang kalian bisa toggle tentunya di bagian kiri sini. Ini untuk media. Di bagian tengah ada drive mode yang kalian bisa pilih antara eco ataupun sport ya, seperti ini. Di bagian kanan ada battery information. Ini untuk sisa range dan percentage baterainya. Nah, ini pun di kiri ada menu-menu. Ini untuk home, kembali ke sini ada menu yang banyak. Ada untuk driving aids, EV menu, media, owner's manual, Bluetooth telephony, setting, dan vehicle controls. Misal kita pilih driving aid, ada park assist yang ada auto mode dan ada trajectory lainnya. Kemudian kalau misalnya kita pilih EV display, ini kalian bisa lihat baterai info gitu ya. Ya, sama kayak di depan sih, udah cukup sebenarnya. Kemudian untuk soal setting, di sini pun ada setting untuk bahasa, wallpaper, brightness, sound, ada tone, media, equalizer, convenience, remote unlock, gini segala macam, anti theft, follow me home gitu-gitu udah ada. Sampai untuk device manager untuk konektivitas Bluetooth-nya, dan ada Wi-Fi plus bisa profile juga. Berlanjut ke sistem dan untuk servis-servisan dan warning. Dan kalau kita pilih vehicle control, di sini ada untuk TCS mode, ada creep mode, regen mode, kalian bisa setting regennya, dan drive mode juga. Oke, balik ke menu utama. Ini kalian bisa top down drag atau dari bottom up drag. Kalau kalian top down drag di sini, ini kayak Android gitu ya. Di bagian kiri ada profil kalian, ini ada untuk Wi-Fi-an, untuk brightness touchscreen-nya, media volume, dan ada jam serta ada untuk gambar-gambaran di sini. Dan di sini pun ada bottom up. Kalau kalian tarik ke atas, ini untuk menu climate control. Fan speed di kiri, temperature di kanan, ada heaternya juga, dan dashboard pun sudah lengkap ke kepala kaki aja, dan sampai kaki front dan rear defogger pun semuanya udah ada. Jadi udah nice lah ya. Oke lah, cukup smooth dan cukup intuitif. Ke bawah lagi ada lubang AC yang posisinya sangat unik karena ini lebih ke arah driver ya di bagian besar sini, karena untuk passenger dia menyatu ke bagian slot di bagian kiri sebelah sininya. Jadi ini lebih ke arah driver. Bawahnya lagi, kayak yang gue bilang, ini adalah tombol untuk engine start stop ya, atau car start ya gitu, karena kan ini kan nggak ada mesinnya. Di bagian kanan ini untuk hazard yang berkedip seperti mobil Eropa, dan di bagian kiri ada untuk central locking. Ke bawah dia agak sedikit floating dash, jadi ada kayak gap gitu di bagian sini yang bikin interior terkesan lebih luas. Dan ke bagian center console, ke bagian gear levernya, dia modelnya rotary dial. Jadi kalian putar-putar di sini, kalian putar ke D,
untuk kalian maju, kalian putar ke tengah untuk N, dan kalau kalian masukkan mundur, dia akan mendisplay untuk sensor dan untuk reversing kameranya. Ke belakang lagi ada power outlet 12 volt buat kalian chargingan, termasuk ada input untuk USB multimedianya, open storage di bagian kanan, dan parking brake model otot di bagian sebelah kirinya. Joknya, walaupun dia modelnya fabric, tapi ini sebenarnya kita cukup suka karena dia agak kayak ada denim effect gitu ya. Jadi kayak model jeans gitu. Jadi kesannya youthful dan hip banget. Dan barusan Alex pun udah duduk di sini dan dia pun bilang bahwa jok ini cukup nyaman untuk ukuran sebuah city car ala crossover kayak gini. Dan yang keren, biasanya kan di kelas city car kayak gini joknya model pocong di bagian depan, tapi ini kalian udah dapat adjustable headrest. Jadi udah terasa seperti mobil yang lebih premium. Nah, ke bagian driving position, setirnya memang dia masih poliuretan biasa, jadi belum dilapis oleh kulit gitu ya. Tapi ya, secara posisinya udah cukup oke. Kalian bisa atur juga di sini untuk tilt, walaupun belum teleskopik. Dan by the way, joknya tadi gue lupa bilang, dia bisa di-adjust untuk sliding, reclining, yang modelnya tuh agak kayak scroll wheel tapi lucu gitu ya. Dan ada seat height adjuster juga. Jadi udah lengkap lah, cari posisi yang enak tuh udah gampang. Dan ini, wih, bisa dibikin rendah loh. Ini kalau gue bikin paling rendah, ini duduknya tuh kayak selonjoran gitu untuk sebuah city car. Ini jarang ditemukan gitu ya di Indonesia. Nah, di setirnya sendiri, logo VinFast di bagian tengah dia modelnya D-shape alias flat bottom design, dan ada aksen satin chrome di kanan kirinya. Di bagian sebelah kiri ada untuk mengatur MID, untuk seek track, dan untuk volume serta mood. Di bagian kanan ada untuk mode, Bluetooth teleponi, dan untuk mengatur cruise control. Ya, karena mobil ini pun sudah punya cruise control tentunya. Lampu sudah auto, wiper udara intermittent, dan sekarang kita bahas soal speedometernya yang lucu karena dia nemplok di bagian depan dashboardnya sebelah sini. Speedometernya bentuknya seperti ini. Dia sama-sama kayak ala-ala hexagon gitu ya, bordernya, displaynya di bagian tengah dengan membentuk huruf V dari bagian bawah sininya. Nah, ke bagian kanan ini tuh speedometer, ke bagian kiri ini untuk regen displaynya. Di tengah ada speedometer digital, ada di gear indikator di bagian kanan, ada sisa baterai di bawah, dan ada odometer juga plus jam dan driving mode di bagian atasnya. Di bagian kiri sini, ini untuk driving information-nya alias MID-nya. Kalian bisa toggle-toggle dari setir sebelah kiri. Ini contohnya ada trip A, ada trip B, ada vehicle info, ini kelihatan bagasinya belum rapat, ada untuk media yang lagi terkonek, ada Bluetooth teleponi, ada kayak current trip gitu, dan balik lagi ke trip A dan trip B. Sederhana tapi cukup intuitif. Ke bagian kanan driver ada untuk pengaturan ketinggian lampu depan, jadi headlamp leveling bisa di sini, dan lanjut ke door trim dari atas sampai bawah full black. Tapi untungnya di tempat kalian taruh tangan alias armrestnya itu tetap ada soft pad yang berlapiskan fabric sama seperti di joknya, jadi kayak ala-ala denim gitu ya. Termasuk ada pattern kayak wavy di bagian atas yang bikin terkesan sedikit fun. Power window dia kayak nyala gitu ya, jadi kelihatan kalau pas lagi malam hari. Termasuk di bagian bawah ada door pocket buat kalian nyimpen beberapa hal lagi. Ke bagian atas, kaca tengah day night view memang masih manual, tapi di kelas ini cukup wajar gitu ya. Termasuk dia overhead console-nya cuma menghousing lampu aja. Dome light-nya ada 2 di sini, jadi udah cukup terang walaupun dia masih bohlam halogen biasa. Dan ada 2 buah sun visor yang dua-duanya masih polos sih. Dan di bagian passenger kalian dapat grab handle yang sudah model retract, dan airbag-nya juga impresif. Kenapa? Karena bahkan sampai jok sini pun udah ada side airbag-nya. Oke, lanjut ke baris kedua dari si VinFast VF5. Pintunya yang kita impress, dia bukannya hampir 90 derajat gitu ya, jadi masuk ke dalam jadi cukup mudah. Oke. Joknya empuk sih. Nah, kurang lebih ini juga serasa duduk di baris kedua dari si VinFast VF5. Ini jok udah gue set ke posisi mobil gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan 5 jari. Iya, yang artinya untuk sebuah compact city car crossover, ini masih tergolong lega. Ya, karena kan wheelbase-nya bisa di stretch karena kan dia full electric platform gitu ya. Termasuk headroom, nggak masalah karena dia boxy di bagian atas, masih ada 5 jari juga. Jadi untuk orang Indo, muat, nggak ada masalah sama sekali. Jok belakang, sama kayak di depan, dia modelnya fabric kayak gini, tapi dia ala-ala denim gitu. Dan udah dapat ISOFIX tethering point untuk kalian colok child seat di bagian belakangnya. Dan sini pun kalian dapat headrest yang masih adjustable, 2 buah. Di bagian tengah dapat headrest tapi dia modelnya fix. Tapi kalau kita ke bagian duduk di tengah, untungnya karena dia elektrik, dia
lantainya full rata ya, jadi kalian bisa taruh kaki di bagian tengah tanpa ada masalah, dan kepala pun masih bisa sedikit ditopang dengan headrest ini, jadi masih bisa nyender lah. Termasuk untuk sebuah electric car gitu ya, ini lantainya masih moderat menurut kita, nggak yang terlalu dingklik banget. Kenapa? Karena joknya ini kayak ada angle ke bagian bawahnya. Ini joknya tuh nggak yang lurus, tapi dia kayak turun ke sininya gitu ya. Jadi pantat kita itu rasanya agak mendelep gitu, sehingga duduknya bisa lebih nyaman lagi. Penyimpanan, ada cup holder 2 buah di bagian tengah untuk 2 passenger belakang, dan ada 2 buah seat back pocket di masing-masing jok belakangnya. Dan di sini door trimnya sama kayak di depan, full black, ada aksen wavy, dan untungnya kalian tetap dapat armrest yang empuk dengan bahan soft pad di bagian bawahnya. Power window juga udah ada illuminationnya, jadi kelihatan. Dan di bagian bawahnya ada door pocket dan bisa taruh minuman juga. Ke atas, grab handle udah model retract bahkan sampai ke baris kedua sini. Jadi ya untuk daily runabout mobil sehari-hari ini udah nyaman banget menurut gua. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si VinFast VF5. Untuk bukanya ada electric button di bagian sini, jadi udah oke lah, udah modern. Termasuk dia pegasnya cukup pelan gitu ya, jadi terasa soft opening. Dan di sini bagasinya untuk ukuran city car ini lumayan dalam loh, jadi masih oke gitu ya, kalian masih bisa menyimpan barang-barang di bagian sini. Koper large 1 berdiri masih muat, koper medium 2 pun masih muat di bagian sininya. Termasuk ini tentunya false floor, jadi kalian bisa angkat ini untuk nge-reveal tempat penyimpanan yang lebih besar lagi di bagian bawahnya, termasuk toolkitnya pada saat kalian beli gitu ya. Jadi udah oke. Dan tentunya di bagian sini pun kayak contohnya kanan kirinya ada hook, di sini ada hook gitu ya. Dan ini pun harusnya ada tonneau covernya karena ada slot buat kalian tutupin tonneau cover. Mungkin baru dikasih pada saat lagi delivery. Dan jok baris kedua ini tentunya bisa dilipat ke depan. Formatnya kayak mobil mahal karena dia udah 60/40. Bisa langsung dari belakang dilipat seperti ini. Kalau udah full rata, memang ada hump di bagian sebelah sininya, tapi ya kalian jadi bisa taruh barang di bagian atas jok baris keduanya yang membuat praktikalitasnya jadi makin juara untuk sebuah city car harian. Menutup, kalian juga dikasih coakan di bagian sebelah sini. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impresi kita dari si VinFast VF5 tahun 2024. Menurut kita, ini adalah sebuah mobil yang sangat menarik banget, apalagi di zaman sekarang semuanya serba elektrifikasi gitu ya. VinFast membuktikan bahwa mereka sangat serius dalam menggarap pasar Indonesia, karena mereka masuk ke sini gak hanya berjualan mobil, tapi juga akan membangun pabrik dalam waktu mendatang yang konon sangat dekat sekali. Termasuk di sini pun kalian bisa lihat ada tanda tangannya Bapak Joko Widodo, karena kan waktu itu kan Pak Jokowi juga sempat main ke Vietnam dan langsung lihat pabrik ininya, dan akhirnya Electrify Everyone Indonesia X Vietnam pun lahir seperti itu. Kalau kita bicara soal harga, memang pada saat kita review ini harganya belum di-reveal, tapi konon harganya itu ada di kisaran 200 juta kecil ya mulainya. Jadi untuk sebuah mobil listrik, ini udah impresif banget. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan kalian komen langsung di kolom section di bawah mengenai VinFast VF5 ini, dan tentunya check out Instagramnya VinFast Indonesia di bagian sebelah sini untuk update terbaru mengenai produk-produk dari VinFast Indonesia. So, thank you banget VinFast Indonesia, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian suka? Kalian subscribe, kalian channel Jangki yang punya sosial media kami untuk mengingatkan belakang tulis sebelah sini. Semua update dan informasi terbaru dan pasti menarik seperti VinFast VF5 yang satu ini. Terima kasih sudah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.